LGBT sebagai ancaman terhadap eksistensi negara kita. Kita mendukung bagaimana pemerintah membangun persatuan dan harkat martabat bangsa itu yang melakukan Perpres 111 ya 111 tentang LGBT sebagai ancaman terhadap eksistensi negara kita, ketahanan nasional kita. Di antaranya kita akan memberikan ya apresiasi itu dan akan dibangun juga bagaimana kita kesadaran bersama, dan kita akan membahas tentang naskah akademik, dan juga RUU sudah ada di kita untuk pelarangan pempidanaan LGBT ini. Demikian juga beberapa masalah-masalah yang ada di masyarakat yang itu akan memberikan dampak-dampak negatif dan masalah bangsa kita rumuskan bersama untuk dibangun persatuan. Kira-kira naskah akademiknya kapan Pak akan diserahkan kepada DPR? Karena kan isu ini juga udah berkembang kemarin di DPR Pak. Naskahnya sudah ada, naskah akademik, RUU-nya sudah ada, dibahas tanggal 24 sampai 26. Setelah itu kita akan declare ya dalam penutupan nanti, dan setelah itu akan diserahkan kepada Presiden dan diserahkan kepada DPR. Kita ingin meningkatkan kualitas fatwa Dewan Syariah Nasional yang semula kita itu hanya telah dari ulama, telah dari masyarakat. Nah, kita ingin sebelum fatwa itu ada penelitian, research, dan bisa dibaca secara ilmiah yang nanti bisa terbit di jurnal-jurnal terakreditasi, sehingga yang difatwakan oleh ulama tasawur masalah, artinya gambaran masalah dipahami dengan utuh, sehingga yang difatwakan itu hampir dipastikan ya 99% itu adalah benar. Jadi kita sering menyebutnya istiqroh qabla iftar, melakukan penelitian sebelum berfatwa, sehingga fatwa kita lebih hati-hati, lebih menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dengan dalil yang kuat, dan secara ilmiah kita bisa lebih dipertanggungjawabkan karena digali secara mendalam. Pak, ini kan Kongres akan menggali berbagai supaya nanti juga bisa direkomendasikan kepada pemerintah sesuai dengan tantangan bangsa Indonesia saat ini. Lalu substansi apa aja sih Pak yang akan dibahas seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua sebelumnya? Mungkin bisa disampaikan Pak. Pertama, kita ingin membangun soliditas umat. Umat perlu disolidkan dalam rangka kebangsaan dan keagamaan. Karena seringkali pemahaman keagamaan itu tidak selaras dengan kebangsaan, dan mungkin suatu bangsa itu tidak selaras dengan keagamaan. Untuk konteks Indonesia, Pancasila itu istilah pertama ketuhanan yang Maha Esa. Maka kita mengungkapkan kembali tentang agama menjadi fondasi dalam bernegara, dan negara harus melindungi terhadap pelaksanaan ajaran agama. Jadi kita menjunjung kesatuan-persatuan, kerukunan antar umat agama, dan persatuan internal beragama. Dari situ kita akan membangun martabat bangsa ini. Maka diantaranya kita mendukung bagaimana pemerintah membangun persatuan dan harkat martabat bangsa itu yang melakukan Perpres 111 ya 111 tentang LGBT sebagai ancaman terhadap eksistensi negara kita, ketahanan nasional kita. Di antaranya kita akan memberikan ya apresiasi itu, dan akan dibangun juga bagaimana kita kesadaran bersama, dan kita akan membahas tentang naskah akademik, dan juga RUU sudah ada di kita untuk pelarangan pempidanaan LGBT ini. Demikian juga beberapa masalah-masalah yang ada di masyarakat yang itu akan memberikan dampak-dampak negatif dan masalah bangsa kita rumuskan bersama untuk dibangun persatuan. Kira-kira naskah akademiknya kapan Pak akan diserahkan kepada DPR? Karena kan isu ini juga udah berkembang kemarin di DPR Pak. Naskahnya sudah ada, naskah akademik, RUU-nya sudah ada, dibahas tanggal 24 sampai 26. Setelah itu kita akan declare ya dalam penutupan nanti, dan setelah itu akan diserahkan kepada Presiden dan diserahkan kepada DPR. Ya tentu perilaku dan kampanye, bukan orientasi seksual. Orientasi seksual kita anggap itu memang penyimpangan, tapi bukan pidana yang harus kita sembuhkan. Tetapi perilaku dan mengkampanyekan itu sudah merusak terhadap harkat martabat bangsa ini, dan itu menjadi ancaman terhadap ketahanan nasional kita. Nah, pidananya tentu kita bahas. Kalau dalam konteks laki dengan laki, dalam konteks Islam itu lebih parah daripada perzinahan. Jadi kita nanti pencabulan kepada laki-laki, begitu juga pelecehan terhadap laki-laki, bermesraan dengan sesama laki-laki, sesama perempuan itu bagian dari objek
pidana LGBT itu. Begitu juga mengkampanyekan di media sosial, mengkampanye secara terbuka, kita masuk adalah objek pidana. Oke, Pak, tadi kan juga keberpihakan Indonesia terhadap Palestina ditunjukkan lewat beasiswa 22 miliar. Mungkin bisa dielaborasi lagi soal ini, Pak? Ya, dari awal Indonesia, bukan hanya Majelis Ulama Indonesia, seluruh ulama di Indonesia, seluruh komponen Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. Jadi kita akan berjuang untuk kemerdekaan Palestina. Di samping kemerdekaan pun kita juga berjuang bagaimana ikut membantu kesengsaraan, kemelaratan yang diciptakan di Palestina dan juga barangkali kehidupan yang tidak ada di Palestina untuk kita bantu. Kali ini kita membantu bagaimana putra-putri dari Palestina itu yang akan menjadi pemimpin di masa akan datang di Palestina, kita beri beasiswa di Indonesia. Dia bisa sekolah di Indonesia. Sehingga persahabatan Indonesia dengan Palestina itu benar-benar utuh. Apa yang ada pemikiran di Indonesia bisa diserap di Palestina, yang di Palestina pun juga bisa diserap di Indonesia. Jadi persahabatan kita, persahabatan yang lekat, yang dekat Indonesia dengan Palestina. Oleh karena itu sebagian yang disumbangkan oleh masyarakat pada Palestina, oleh Basnas bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia dalam bentuk beasiswa mahasiswa-mahasiswa anak-anak Palestina untuk sekolah dan untuk belajar di Indonesia. Kita sudah mengundang beliau dan mungkin karena kesibukan beliau jadi beliau tidak bisa hadir, maka Pak Muzani ya, sebagai Ketua MPR yang menggantikan beliau untuk mengundang. Barangkali nanti bisa penutupannya, wallahu alam. Yang jelas kita sudah mengundang, mungkin beliau ada kesibukan yang lebih penting sehingga tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Yai, salah satu yang dibahas juga kan nanti kan Ustadzah AI itu, maraknya Ustadzah AI itu, Yai. Nah, keputusan seperti apa nanti yang dihasilkan dari itu, Yai? Ya, di dalam Sahifah Majelis Ulama Indonesia ke depan itu arah perjuangan kita juga berjuang di ranah digital. Kita sebut dengan namanya jihad digital. Nah, kita ingin memastikan pada masyarakat bahwa sumber informasi dari AI, dari media itu tidak bisa menjadi guru kita yang bisa benar. Sebagai inspirasi atau menggali informasi benar-benar saja. Tapi belajar agama itu butuh transmisi keilmuan, disebut dengan sana. Ada yang menjamin bahwa itu benar. Dia ada yang menjamin bahwa itu adalah original dan valid. Sementara dari media itu sering kita lihat mungkin sebagian benar, tapi sebagian salah. Maka MUI ingin menegaskan dalam kemaslahatan Islam ini berguru harus kepada orang, berguru kepada ulama, kepada ustadz yang memang mumpuni dan memang menjadi teladan, tidak bisa berguru hanya kepada muslim. Di sini kita akan menegaskan batasan-batasan di mana kita menggunakan teknologi informasi dan bagaimana tetap pentingnya terhadap guru pembimbing dan ustadz yang mempunyai sanad keilmuan itu. Ada hal lagi yang kita bahas dalam kesempatan ini adalah soal konsolidasi ekonomi syariah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.